Halo kawan, masih bersama saya Lucky yang setia menemani kalian. Kali ini Lucky akan membahas alur cerita film yang bergenre action fantasi laga yang dirilis tahun 2002 di negara Amerika Serikat. The Scorpion King. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang prajurit Akkadia terhadap Raja Memnon. Raja Memnon dikenal ahli pedang yang pernah ada di bumi dan kuat dalam peperangan, karena bantuan penyihir yang senantiasa berada di pihaknya. Karena hal itu, Raja Peron yang memiliki dendam terhadap Raja Memnon membayar Matius untuk membunuhnya. Seperti apa keseruan ceritanya? Sebelum melanjutkan ceritanya, seperti biasa, Lucky ingatkan untuk siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan. Film diawali dengan penyelamatan Matius, salah satu anggota prajurit Akkadia yang menyelamatkan saudaranya Jessup dari Sandra. Berkat keahlian yang diasah dari kecil untuk membunuh, sang prajurit Akkadia ini dengan mudah menyelamatkan saudaranya demi sebuah misi besar. Pada zaman sebelum piramida, segerombolan pejuang dari timur yang dipimpin Memnon menjarah dan berkuasa pada suku-suku kecil, sehingga membuat Raja Peron dari suku yang tersisa ketar-ketir melihat hebatnya kekuasaan Raja Memnon. Maka dari itu, Raja Perus membayar prajurit Akkadia yang tersisa 3 orang, yaitu Matius, Jessup, dan Rama untuk membunuh si penyihir yang selalu berada di pihak Memnon. Usut punya usut nih guys, si Memnon selalu unggul dalam berperang. Salah satunya karena si penyihir selalu meramal kejadian yang akan datang, sehingga menjadikan hal itu lebih unggul bagi Raja Memnon. Kembali ke cerita bagaimana misi yang akan diemban oleh 3 prajurit Akkadia ini. Apakah misi ini akan berhasil? Apakah Matius mampu untuk melawan Raja Memnon dan semua prajuritnya? Mari kita simak lebih lanjut guys. Raja Peron rela membayar 20 berlian merah yang dimana harta terakhir yang dimiliki raja itu. Sang anak Takmet dari Raja Peron menentang keputusan dari ayahnya, tapi keputusan ayahnya sudah bulat untuk membayar prajurit itu. Dan mau tidak mau sang anak pun mengikutinya. Scene berpindah pada Matius yang berhasil menyusup ke dalam markas perkemahan Memnon dan penyihirnya. Dia dengan mudah masuk serta menyingkirkan pasukan Memnon. Namun ada sesuatu di balik misi besar itu. Takmet sang anak dari Raja Peron ternyata mengkhianati ayahnya sendiri sehingga membocorkan rencana Matius dan 2 saudara lainnya. Bukan hanya itu, Takmet pun dengan bangganya membunuh ayahnya sendiri dan bersumpah setia menjadi budak dari Raja Memnon. Waduh. Akhirnya Matius dan ketiga saudaranya tertangkap oleh pasukan Raja Memnon. 2 yang tersisa hidup adalah Jessup dan Matius. Ajang balas dendam Matius dimulai dari sini. Saat Matius diikat oleh pasukan Memnon, Raja Memnon yang dikenal dengan kejamnya dengan sangat tidak manusiawi membunuh Jessup di depan Matius yang sedang terikat. Matius dengan penuh ambisi untuk membalaskan dendam saudaranya. Jessup yang terbunuh di tangan Raja Memnon, kini giliran Matius untuk mencapai ajalnya. Namun, si penyihir menasihati Raja Memnon untuk tidak membunuh Matius saat itu, karena saat itu dewa sedang berpihak dan menolong Matius hari itu. Cerita berpindah pada Matius dan pencuri kuda, di mana ia adalah salah satu tahanan Raja Memnon. Mereka berdua dikubur yang disisakan kepala di atas tanah. Hukuman yang diberikan Raja Memnon untuk membunuh Matius, namun bukan oleh orang suruhannya sehingga ia memilih inisiatif untuk menyiksa di mana siksaan itu berpotensi untuk membunuhnya. Dengan cara dikubur serta membakar lubang semut api itu, ia sedang dalam keadaan yang sangat terdesak. Namun pengalaman dan kelincahan si pencuri kuda, ia berhasil menyelamatkan diri dan selamat dalam siksaan itu. Setelah selamat dari hukuman yang diberikan Raja Memnon, Matius dan si pencuri kuda kembali ke kota Gomorrah untuk menjalankan misi balas dendam terhadap saudaranya. Ia kembali ke kota itu dengan sangat semangat dan siap untuk melawan Raja Memnon dan bala pasukannya. Seperti apa keseruannya? Kita simak lebih lanjut lagi ya kawan. Untuk memasuki kota itu yang dimana penjagaan yang amat ketat dari pasukan Memnon, sehingga Matius mensiasati untuk menjadikan si pencuri kuda sebagai sandera Raja Memnon. Dengan mudah ia masuk ke dalam kota itu.
Ketika berhasil masuk ke dalam kota itu, ia menyuruh si pencuri kuda untuk menjaga unta dan senjatanya. Matius membelikan anggur untuk menjadikan jamuan si pencuri kuda. Lalu, Matius memulai kembali untuk menyusup masuk ke dalam istana Raja Memnon. Cerita berjalan ketika Matius sedang bersiap untuk masuk ke dalam istana. Namun, berlian yang diberikan Raja Peron sebagai bayaran untuk membunuh Raja Memnon itu dicuri anak kecil di kota itu. Sehingga aksi kejar-kejaran pun dimulai. Singkat cerita, akhirnya anak kecil itu pun tertangkap oleh Matius. Namun, Matius mengajak anak kecil itu untuk bekerja sama agar memberitahunya jalan masuk ke dalam istana. Dan sebagai imbalannya, Matius akan memberikan 1 berlian untuk anak kecil tersebut. Scene berpindah pada Matius yang berhasil masuk berkat bantuan anak kecil itu. Ia menyusup dari belakang dengan tujuan menemukan si penyihir sebagai sandranya. Namun itu semua tak bertahan lama. Karena ketatnya penjagaan dari pasukan Memnon di dalam istana sehingga Matius dan anak kecil itu pun tertangkap. Matius dikejar oleh pasukan Raja Memnon. Ia terjebak ke dalam sebuah ruangan profesor yang dimana ia adalah ahli fisikawan Raja Memnon. Di sana ia mengancam si profesor untuk membantunya supaya bisa keluar dari istana. Karena didesak dan diancam oleh Matius, mau tidak mau si profesor pun membantunya untuk keluar dari istana. Satu-satunya jalan untuk keluar dari istana melalui pelontar yang ada di ruangan si profesor itu. Matius pun mengiyakan demi berhasil lolos dari kejaran prajurit Raja Memnon. Namun ketika keluar dari istana, ia bertemu dengan penyihir Memnon. Tak banyak pikir, ia langsung membawanya pergi keluar istana. Dan akhirnya Matius pun berhasil keluar dari istana serta membawa si penyihir pergi. Film pun berlanjut ketika Raja Memnon mengetahui si penyihir dibawa pergi oleh Matius. Raja pun murka dan segera ia mengirim pasukan terbaiknya untuk mencari dan membunuh Matius. Torak adalah panglima dari 12 pasukan terbaik Memnon yang ditugaskan untuk mencari Matius. Di sisi lain, Matius mengetahui akan kedatangan pasukan Raja Memnon yang akan mencarinya. Di saat itu juga gemuruh badai pasir sedang terjadi. Karena kelihayan dan kepintaran Matius untuk mensiasati musuhnya, ia mampu menumbangkan semua pasukan Memnon. Akan tetapi, Torak masih sempat menancapkan anak panah. Yang itu adalah anak panah yang diberikan Memnon dari racun kalajengking. Walaupun pada akhirnya Torak terbunuh di tangan Matius. Peperangan itu pun telah usai. Sebagai penghinaan untuk Raja Memnon, Matius mengirim liontin berdarah kepada Raja Memnon. Akibat anak panah itu, Matius terbaring lemah dan demam yang sangat tinggi karena bisa kalajengking yang berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Si penyihir merasa iba dan kasihan melihat keadaan Matius. Akhirnya, kesaktian si penyihir mampu mengobati dan menghilangkan racun itu dalam waktu semalam. Scene berpindah pada saat Matius, penyihir, dan pencuri kuda saat berjalan menyusuri gurun. Ia bertemu dengan profesor yang pada saat itu sudah berhasil menemukan temuan bubuk peledak yang dari dulu ia idamkan. Ternyata profesor diusir waktu membantu Matius melarikan diri sehingga ia terlantar di gurun itu. Namun kawasan itu adalah di bawah kekuasaan Baltazar yang dimana sekutu di awal cerita dengan Raja Peron. Baltazar memiliki dendam terhadap Matius sehingga ia menantang Matius untuk berduel dengannya dan pertarungan sengit pun tak lagi dielakkan. Namun lagi-lagi Matius memenangkan pertarungan itu sehingga Matius mendapatkan kehormatan dari rakyat Baltazar. Malam pun tiba dan mereka pun merayakan pesta kecil di kawasan itu. Namun kabar buruk selalu ada. Penglihatan dan ramalan si penyihir mengatakan akan ada pembantaian luar biasa terhadap suku Baltazar oleh pasukan Raja Memnon. Oleh karena itu, si penyihir melarikan diri dari Matius untuk pergi ke istana sendirian demi keselamatan Matius dan lainnya. Keesokan harinya, saat bangun dari tidur, Matius pun menyadari kepergian si penyihir ke istana Raja Memnon. Ia membulatkan tekad untuk pergi menyusul ke istana. Namun Baltazar tidak memperbolehkan ia berangkat sendirian. Dengan kata lain, ia membantu Matius untuk membalaskan dendamnya. Dan peperangan dahsyat pun akan terjadi. Persiapan demi persiapan sudah dipersiapkan sedemikian matang untuk melangsungkan perang itu. Singkat cerita, pergilah mereka ke istana Raja Memnon. Scene berpindah pada saat rombongan Matius tiba di istana raja melalui bantuan pencuri sebagai pengendara kuda. Yang mana Baltazar mengubah penampilannya sebagai wanita hiburan untuk para pasukan Memnon. Dengan mudah mereka menerobos gerbang perlawanan pertama istana Raja Memnon. Ketika mereka berhasil masuk ke dalam istana, si pencuri kuda dan profesor menyelinap ke bawah istana untuk meledakkan istana itu dengan bubuk yang dirancang oleh profesor. Sedangkan Baltazar dan prajurit lainnya melawan prajurit Memnon.
Peperangan hebat nan sengit pun terjadi. Di saat itu juga Matius mencari Raja Memnon untuk membalaskan dendam saudaranya yang sudah lama ia pendam. Raja Memnon yang ahli dalam seni bermain pedang dengan lihai melawan Matius sang prajurit Akkadian yang kuat dalam berperang. Pertempuran kian mendera dan terus menerus. Sampai pada saat Matius yang tertembak oleh pasukan Memnon. Namun, lagi-lagi Matius selalu unggul selangkah dari lawannya. Ia yang kesakitan karena anak panah itu dengan segera bangkit dan mengambil anak panah dari punggungnya serta menembakkan kepada Memnon yang ternyata kelelahan melawan Matius. Dan akhirnya Raja Memnon pun terbunuh oleh anak panah itu. Di waktu yang sama, si pencuri kuda dan profesor meledakkan bubuk sehingga ledakan dahsyat terjadi di istana itu. Semua pasukan yang berperang pun berhenti seketika melihat rajanya yang terbunuh. Sontak mereka semua menunduk, menandakan rasa hormatnya kepada Matius sebagai raja barunya. Dan film pun tamat. Ending yang menakjubkan. Makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada request atau ide film lainnya, silahkan komentar di bawah video ini. Saya Lucky Zin pamit. See you.